Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudariku semua dalam keadaan yang terbaik, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya, yang apabila ada penyakitnya segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Juga panjang umurnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersua dan berjumpa lagi kita saudara ya. Di pagi yang sangat pagi ini kita akan mulai berkegiatan lagi dengan banyak kegiatan di kebun tentunya. Jadi yang apabila apa-apa yang diharapkan dan apa-apa yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudaraku semua yang belum terlaksana, mungkin belum ada waktu dan kesempatan, dan mungkin juga ada yang di luar batas kemampuan saudara ya. Semoga saudaraku semua mengerti dan paham atas apa-apa yang telah kita lakukan dan apa-apa yang kita laksanakan tentunya. Alhamdulillah selesai kita untuk bersih-bersih, juga untuk kasih makanan ternak-ternak kita saudara ya. Di sini perlu saya sedikit menjelaskan apakah ini menjawab pertanyaan, apakah ini menjawab komentar. Yang pastinya saya ingin menjelaskan sesuatu saudara ya. Masalah rumah kampung yang masih sampai saat sekarang masih ada saudara kita yang selalu mengungkit-ungkit masalah rumah kampung, juga masalah istri dan putri-putri saya saudara ya. Di sini bukannya kita cengeng, paling nanti kalau kita sudah menjelaskan, ada juga yang bilang kan cuman syarat.
kan cuman saran. Iya betul saudara ya. Akan saya juga untuk menjelaskan. Itu kalau jawaban dari saya. Kan saya juga ingin menjelaskan biar jangan gagal paham dan tidak salah paham. Untuk masalah rumah kampung yang selalu mengungkit-ungkit, kenapa rumah kampungnya tidak diperbaiki, kenapa rumah kebunnya cantik dan lebih bagus daripada rumah kampungnya. Apakah tidak kasihan sama anak istri? Poin yang pertama saudara ya, nanti akan kita jelaskan. Kenapa istri yang sedang sakit ditinggal-tinggal? Apa tidak kasihan anak istrimu ditinggal dalam keadaan sakit dan anak-anak masih kecil? Oke, 2 poin yang perlu kita bahas. Saya akan kasih contoh saudara ya. Begini, ada seseorang yang punya perusahaan atau saudara punya perusahaan. Saudara juga butuh untuk memodali itu usaha saudara ya. Artinya saudara bisa berusaha untuk memajukan perusahaan saudara itu membutuhkan saham. Contoh, yang apabila saudara seorang kuli juga butuh modal untuk membeli peralatan ini itu biar saudara bisa bekerja. Begitu juga dengan saudagar, begitu juga dengan yang lainnya ya. Artinya setiap usaha itu butuh perjuangan dan butuh juga dana atau anggaran atau kos ya. Begitu juga lah dengan Aslam Petualang. Ini adalah perusahaan saya ya. Ini adalah perusahaan kita yang membutuhkan modal. Yang apabila kita tidak punya modal, mustahil usaha kita akan membuahkan hasil. Jadi bukannya kita salah gunakan sesuatu yang kita tanam untuk usaha kita. Untuk kita pergi menebas kita perlu parang. Untuk kita pergi menyemprot kita perlu tank atau cap. Untuk kita membangun perusahaan kita butuh modal, butuh saham, butuh ini, butuh kerja teman untuk kerjasama. Untuk menjadi pejabat kita butuh modal. Untuk jadi ini kita butuh modal. Kita perlu pendidikan, pendidikan juga butuh modal karena membutuhkan biaya yang sangat banyak. Begitu juga dengan kita saudara ya. Jadi bukannya kita ini membuang-buang modal, membuang-buang materi untuk keperluan hal-hal yang tidak penting atau tidak sepele. Salah saudara ya. Ini adalah perusahaan kita, ini adalah sumber kehidupan kita, ini adalah salah satu usaha untuk menafkahi dan menghidupi keluarga Aslam Petualang. Begitu saudara ya. Di sini saya minta maaf dulu yang apabila ini tindakan saya untuk menjelaskan salah saudara ya. Cuman di dalam hati saya juga saya perlu menjelaskan. Kalaulah tidak saya jelaskan ini jadi bahan pemikiran sama saya ya. Yang pertama, kalau masalah rumah kampung, kenapa tidak diperbaiki? Dan mengapa rumah kebun diperbaiki atau dibaguskan? Begini saudara, ini rumah kebun atau pondok kebun juga kebun ternak salah satu, bahkan inilah usaha kami, bukan salah satu ya. Inilah usaha kami untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya. Jadi haruskah kebun saya lalaikan dan rumah pondok tidak saya perbaiki, yang apabila sumber pendapatan kami adalah dari kebun ini saudara ya. Artinya saat kami berkebun, beternak juga jadi seorang YouTuber, atau artinya kami videokan, kami posting, saudara melihat dan menonton, kita dapat penghasilan. Bagi yang belum mengerti saudara ya, kita bukan sekedar mengonten dan kita bukan sekedar berkebun. Di sambil kita berkebun, kita juga sambilkan untuk mengonten atau bikin video. Jadi untuk masalah pembangunan rumah pondok, pembangunan di kebun, ini juga berkat dari saudara-saudara kita yang peduli. Ada yang ibu kita dari Malaysia sana, ada kakak kita yang dari Brunei Darussalam sana, ada yang dari Amerika sana, saudara kita, dan banyak lagi yang lainnya ya, untuk membantu kita meringankan
kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di kebun. Di samping kegigihan kita, di samping kita kucar-kacir ke sana, morat-marit ke sana ke sini untuk cari modal, untuk lebih bertahannya usaha ini, kita juga dibantu sama saudara-saudara kita ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Perlu juga saudara ketahui, untuk pembangunan rumah pondok kita ini, saya sudah hitung, sudah menghabiskan uang, kalau dirupiahkan 30 sekian juta saudara ya. Jadi rumah kampung yang apabila kita perbaiki, itu tidaklah cukup dengan uang yang sedikit. Kenapa 30 juta sekian tidak dibikin ke kampung, ke rumah kampung? Yang apabila saya tidak mempergunakan anggaran dan dana yang saya usahakan selama ini ke kebun, mungkin saudara belum kenal dengan aslam petualang. Bisa jadi dengan keindahan, dengan kemolekan, dengan keaduhaian usaha kita yang di kebun, nongollah di beranda saudara, terjadilah saudara melihat aslam petualang. Jadi yang apabila saudara mau untuk melihat rumah aslam petualang diperbaiki, yang apabila ada uangnya, saya juga bisa untuk membikin, atau sudah ada moral, saya mohon maaf saudara ya, bukannya kita mengemis, bukannya kita meminta. Yang apabila ada anggaran dan biayanya, jangankan rumah kampung biasa, apartemen pun akan saya bangun untuk tempat anak istri saya saudara ya. Saya akan bikin rumah mewah, saya akan bikin apartemen bertingkat-tingkat, bahkan tingkat 10 pun bisa. Insya Allah saya mampu, yang apabila ada dana dan anggaran atau kosnya saudara ya. Nah itu artinya begitu saudara ya. Bukannya kita melalaikan kewajiban, bukannya kita mengabaikan kewajiban. Justru dengan usaha yang kami lakukan ini, insya Allah kami berharap dan kami juga selalu berdoa, semoga dengan usaha kami yang kami bangun di kampung, di kebun ini, akan membuahkan hasil sehingga nanti saya bisa menafkahi anak istri dengan baik. Saya bisa membangunkan rumah yang bagus, yang baik, yang molek, yang cantik, yang aduhai, yang seperti apartemen juga bertingkat-tingkat, lantai 1, 2, 3, 4, sampai 5. Harapan dan doa kami saudara ya. Sekedar untuk penjelasan. Masalah untuk anak istri atau istri yang sakit di rumah ditinggal-tinggal, itu juga demi kebaikan anak dan istri. Setiap pagi saya pulang, setiap pagi saya pulang untuk mencek keadaan anak dan istri saya. Yang apabila mereka tidak bisa ditinggal, saya akan usahakan dulu gimana caranya untuk menstabilkan situasi dan kondisi. Yang apabila bisa ditinggal, yang apabila sudah diurus, kalau yang masih sakit sudah dikasih ini, dibawa berobat, sudah selesai urusan, saya balik ke kebun lagi. Yang apabila terjadi sesuatu di kebun, saya punya HP dan di rumah ada punya handphone, maka kita bisa saling kontak atau saling komunikasi melalui handphone. Yang apabila ada terjadi di kampung dan apabila saya dibutuhkan saudara ya. Jadi takutnya ini nanti kalau dijelaskan kayak gini, yang menonton bukannya anak TK udah mengerti, belum mengerti saudara ya, belum paham. Bukan semuanya ya, bukan semuanya, sebahagian segelintir orang saja, kita harus perlu juga untuk menjelaskan saudara ya. Ini saya lakukan semua adalah untuk demi anak dan istri saya. Ini saya lakukan semua adalah demi untuk membangun rumah tempat tinggal anak dan istri saya ya. Insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada anggaran dan kos, saya akan bangun apartemen untuk tempat anak istri saya saudara ya. Oke, mohon maaf atas kata-kata atau ucapan yang salah atau tidak nyaman. Saya bukan ada niat lain-lain. Saya bukan niat menyindir-nyindir, menyinggung-nyinggung, cuman niat saya untuk menjelaskan. Alhamdulillah, puas hati dirasa sudah saya jelaskan. Tidak lagi berkata-kata dalam hati saya, tidak lagi saya pendam, sudah saya keluarkan saudara ya.
abagi yang selalu mengungkit-ungkit, masalah istri yang sakit, putri-putri yang kecil, dan rumah kampung yang belum layak. Semoga saudara-saudariku semua mengerti dan paham, jangan salah artikan ya. Oke, kita lanjutkan untuk kegiatan kita yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kita untuk memasang junjungan atau tonggak-tonggak untuk penguat tanaman terong kita. Tetapi belum kita pasang tali saudara ya, yang insya Allah nanti akan kita pasang setelah ini kita bersihkan dulu rumput atau gulmanya, biar mata kita lebih nyaman untuk memandang atau untuk melihat, lebih cantik, lebih molek, yang aduhai tentunya ya. Jadi mungkin untuk kegiatan kita tidak bisa kita lanjutkan lagi, takutnya durasi terlalu panjang. Semoga di lain hari atau di lain waktu kita dapat bersua lagi. Mohon maaf atas kata-kata atau ucapan yang hilaf atau yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.